Jadi hanya parameter-parameter tertentu yang bisa teman-teman amati, dan dengan parameter-parameter itulah nanti teman-teman akan apa ya, menebak lah begitu ya, atau menentukan jenis tanahnya apa, seperti itu. Ini saya coba share screen dulu ya. Terlihat ya, teman-teman? Lihat, Pak. Ya, terkait dengan SJC ini tidak usah lah. Nah, sebenarnya gini, metode pengamatan kalau dulu ini saya bacakan dulu sejarahnya begitu ya, terkait dengan SJC itu. Sejarah SJC itu sebenarnya dimulai dari tahun 2000-an kalau tidak salah ya. Tahun 2000-an. Kalau dulu saya ikut SJC masih masih apa ya? Masih adu gengsi begitu ya kalau misalnya untuk SJC itu. Kalau misalkan kita menang SJC itu rasanya itu seperti apa ya? Seperti nomor satu begitu ya di Indonesia, seperti itu. Kalau dulu seperti itu. Sebenarnya sekarang pun sama begitu. Cuman memang kalau untuk sekarang banyak perlombaan SJC itu per regional begitu ya. Per regional, ada yang barat, kemudian ada yang tengah, ada yang timur begitu ya. Per regional. Walaupun memang ada perlombaan satu Indonesia. Biasanya memang yang mengadakan adalah Balai Penelitian Tanah. Kalau dulu Balai Penelitian belum pernah mengadakan, yang sering mengadakan itu Pokosimiti. Ya, Pokosimiti pada saat pergantian ketua, biasanya seperti itu. Atau misalkan awal-awal setelah pergantian ketua, biasanya memang mengadakan lomba SJC seluruh Indonesia. Nah, dalam SJC nanti ada metode pengamatan. Untuk sekarang, metode pengamatannya itu menggunakan profil. Jadi seperti ini nanti profil tanahnya. Jadi dibuat seperti apa ya? Lebarnya lebar begitu ya, lebar sekali, ada yang 10 meter begitu ya, kemudian dalamnya itu 2 meter, kemudian panjangnya itu sampai ada yang 10 meter, kemudian lebarnya ada yang 4 meter bahkan 5 meter begitu ya. Kemudian dalamnya sampai 2 meter. Kalau yang sekarang seperti itu, karena memang untuk SJC itu dilombakan per kelompok, begitu ya teman-teman, dilombakan per kelompok. Nah, kalau dulu untuk SJC itu tidak hanya profil tanah, teman-teman, untuk dilombakan. Jadi ada yang menggunakan mini feed dan ada yang menggunakan boring. Ya, kalau dulu nanti mini feed seperti ini, kemudian boring seperti ini. Kalau dulu seperti ini. Jadi satu rangkaian SJC itu terdiri dari pengamatan profil, kemudian mini feed, kemudian dan boring. Ya, jadi itu seperti itu. Terakhir saya mengikuti SJC itu tahun 2010, ya 2010 di Unsri, di Sriwijaya. Itu pengamatannya kaitannya dengan profil, ya profil tanah, kemudian mini feed dan boring. Jadi tahun 2010 saya terakhir ikut SJC, kemudian selebihnya tahun-tahun selanjutnya itu hanya mendampingi saja, ya hanya mendampingi saja. Nah, nah kemudian pertanyaannya, apakah semua tadi yang seperti saya sampaikan, apakah semua parameter itu kita amati? Tidak, teman-teman ya. Jadi parameter-parameter yang diamati pada saat SJC itu hanya sifat morfologi tanahnya saja. Ya, sifat morfologi tanahnya saja. Apa saja? Nah ini, ini yang memang kita amati pada saat eh, lomba SJC. Ada batas horizon, kemudian ada perakaran, kedalaman efektif, warna, dan seterusnya sampai ke konsistensi. Termasuk di dalamnya itu ada pH ya. Kalau teman-teman, kalau sekarang memang ada pengamatan pH. pH ya, pH itu nanti bisa menggunakan lakmus ya. Kalau saya biasanya menyebutnya lakmus, kalau teman-teman biasanya menyebutnya pH stick begitu ya, menggunakan pH stick. Nah,
semua parameter ini harus kita amati. Jadi harus kita amati supaya kita bisa tahu apa jenis tanahnya. Ya, semua parameter ini harus kita amati, termasuk nanti parameter pH begitu ya dan seterusnya. Ya. Nanti saya tunjukkan apa ya namanya semacam panduan ya, panduan yang mungkin saya adanya tahun 2020 ya, tapi panduan ini juga sering muncul ya, setiap tahun sering ada ya panduan ini, karena panduan ini berasal dari Balai Penelitian Tanah. Kalau dulu tidak ada panduan itu ya, tidak ada panduan yang memang diterapkan satu Indonesia, tidak ada. Kalau dulu itu tergantung dari universitasnya. Kalau misalnya di Unsri, ya panduannya nanti berdasarkan dari biasa yang teman-teman Unsri lakukan dalam pengamatan tanah. Kemudian kalau dulu di IPB misalkan, IPB juga sama, jadi menggunakan board list yang sesuai dengan teman-teman IPB lakukan. Di IPB, kemudian di Unpad, kemudian di Andalas misalkan, gitu ya, kemudian di Makassar. Biasanya memang kalau dulu itu menggunakan board list yang biasa teman-teman mereka itu gunakan. Nah, kalau untuk sekarang ada board list tertentu begitu ya, board list yang memang khusus, bukan khusus sebenarnya. Ini semacam board list yang menjadi pakem begitu ya, menjadi pakem yang biasa memang digunakan dalam perlombaan SCC. Nah, kembali ke sini. Jadi sifat-sifat morfologi inilah yang harus teman-teman amati, begitu ya, amati untuk bisa mengetahui jenis tanahnya apa. Nah, dalam parameter nanti pengamatan jenis tanah, itu saya harap teman-teman kalau di mata kuliah ya, di mata kuliah itu ada namanya MKT, begitu ya, morfologi klasifikasi. Di situ dibahas semuanya terkait dengan bagaimana caranya kita mengklasifikasikan jenis tanah. Oke, begitu. Nah, kemudian dalam pengamatan tanahnya ada peralatan yang teman-teman harus gunakan, begitu ya. Kenapa saya bilang harus gunakan? Begini, dalam SJC nanti teman-teman akan disediakan peralatan untuk pengamatan tanah. Ya, ada peralatannya, kemudian ada bahannya. Nah, semua bahan dan peralatan itu harus teman-teman gunakan ya untuk bisa mengidentifikasi jenis tanah tersebut. Kenapa harus? Karena penggunaan peralatan dan bahan ini menjadi penilaian, teman-teman. Ini peralatannya ada bor, kemudian ada GPS, ada clinometer, ada soil mansell, ya, kemudian ada pisau, ada meteran, begitu ya. Nanti ada peralatan lain yang biasanya disediakan oleh panitia. Ya, termasuk mungkin ada apa ya, peniti begitu ya. Peniti, kemudian ada meteran, meterannya mungkin tidak seperti ini, tetapi meteran untuk pedon yang besar itu juga biasanya disediakan. Kemudian ada pH stick bahannya, kemudian ada alfa-alfa, ada H2O2 begitu ya, biasanya memang disediakan semuanya. Dan penggunaan dari peralatan, penggunaan dari bahan itu penilaian, teman-teman. Ya, kalau SJC itu yang teman-teman lakukan dalam proses pengamatan jenis tanah itu semuanya dinilai. Ya, semuanya dinilai. Oke. Nah, ini nanti saya sampaikan ini sebelum ke sini. Mungkin saya langsung saja ke board list. Board list, bentar. Board listnya yang mana ya ini? Oke. Ini sudah berubah belum ya, teman-teman? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, saya mungkin dari atas dulu. Nah, ini adalah panduan soil judging contest di sini online begitu ya, karena dulu itu tahun 2020 EJC-nya itu online begitu teman-teman. Kalau pengen tahu teman-teman ya.
Kalau dulu tahun 2020, kenapa online? Karena adanya wabah itu ya. Wabah itu sehingga di tahun 2020, khusus tahun 2020 itu SJC-nya diadakan secara online. Tetapi untuk panduannya itu sama, ya, panduannya sama. Nah, panduan ini mungkin teman-teman sudah dapat begitu atau sudah punya. Nah, sebenarnya yang menciptakan awalnya untuk panduan ini itu dari Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian awalnya. Nah, kalau di Soil Day itu baru-baru ini, teman-teman. Baru-baru ini mungkin di 2018 atau 2017 begitu ya. Mereka menyelenggarakan SJC pada saat Soil Day. Ya, tetapi sebelum itu pada saat kuliah 2010 begitu ya. Kemudian 2009, 2011 itu juga sudah dilakukan soil judging contest, cuman indukannya adalah pada saat kegiatan Proximity. Induknya ke situ. Kalau ini induknya pada saat Hari Tanah Sedunia. Ya, seperti itu. Nah, kalau dulu tidak seperti ini panduannya, begitu ya. Panduan ini memang sudah menjadi pakem sekarang, begitu ya. Seperti ini semua, hampir rata-rata seperti ini semua, begitu ya, untuk panduannya, kecuali pada lokasi-lokasi yang memang jenis tanahnya ada gambutnya, ya. Biasanya untuk panduannya ada modifikasinya, gitu. Nah, silakan nanti teman-teman kalau saya rasa dari KMIT sudah punya begitu panduan ini, ya, yang nantinya silakan teman-teman untuk familiar saja begitu ya bahwa ada panduannya, kemudian ada beberapa parameter yang perlu teman-teman ketahui. Oke, kita langsung ke ininya saja, lampirannya. Nah, ini formulir isiannya, teman-teman. Formulir isiannya yang memang saat ini menjadi pakem lah, artinya sering digunakan oleh teman-teman dari perguruan tinggi lain, begitu ya. Kalau tahun kemarin juga termasuk dari UN menjadi panitia, begitu ya, untuk soil judging contest. Nah ya, seperti ini ada 5 kriteria. Yang pertama adalah informasi umum, kemudian yang kedua adalah morfologi tanahnya, kemudian ada karakteristik lokasinya, kemudian ada klasifikasi tanahnya, dan ada interpretasinya. Jadi ada 5 kriteria dalam penilaian soil judging contest. Tetapi dari 5 kriteria ini, teman-teman, itu tidak rata semua penilaiannya. Ada yang 10%, ada yang 25%, begitu ya. Bahkan ada yang sampai 30%, 30 sampai 40%, begitu ya, untuk penilaiannya. Nah, eh, beberapa kali saya menjadi juri, begitu ya, juri untuk SJC, yang menjadi penilaian tertinggi itu ada di bagian 2. Bagian 2 ini ya, kemudian bagian morfologi tanah, kemudian ada di bagian klasifikasi tanah, ya. Jadi di bagian morfologi tanah, kemudian ada di bagian klasifikasi tanah. Ini yang nilainya terbesar, begitu ya, terbesar. Ada yang, nah kalau untuk penilaian ini itu tergantung dari universitasnya atau instansinya. Kalau di universitas tertentu, dulu saya ikut di mana ya, di UNS, kemudian di Unpad begitu ya, kemudian di IPB itu kriteria yang morfologi tanah itu sampai 25% penilaiannya, kemudian klasifikasi tanah itu 30%. Ya. Sisanya itu nanti dibagi rata. Yang nomor pertama itu informasi umum itu 5%, ada yang 5%, ada yang 10%, begitu ya, tergantung dari instansinya atau universitasnya. Tetapi rata-rata yang paling besar itu di bagian 4 dan bagian kedua. Nah ini yang perlu teman-teman ketahui.
Sehingga dalam pengisian POM ini yang perlu diutamakan itu memang di yang bagian 2 dan bagian 4. Walaupun memang bagian yang lainnya juga harus kita isi, begitu ya. Harus kita isi karena memang ini juga menjadi bagian penilaian. Oke. Yang bagian informasi 1 ini kita coba ulas sedikit begitu ya. Ini berkaitan dengan informasi umum. Di sini ada nomor peserta begitu ya, kemudian ada koordinat. Nah, penentuan koordinat UTM dan geografi itu nanti teman-teman menggunakan alat namanya GPS. Ya, GPS di sini. Nah, biasanya begini. Biasanya ada beberapa universitas yang menyebutkan di sini koordinat UTM. Tetapi di GPS itu disettingnya sebagai geografi. Ada yang seperti itu. Nah, pada saat teman-teman menuliskan, ternyata harusnya UTM, ternyata teman-teman menuliskan geografi dan itu akan salah, gitu. Sehingga teman-teman harus cermat di sini, harus dicek GPS-nya, apakah dia berada pada koordinat UTM atau koordinat geografi. Kalau UTM itu X, Y ya, X berapa X-nya, berapa Y-nya kalau UTM. Tapi kalau geografi ini garis lintang dan garis bujur. Teman-teman harus benar-benar teliti pada saat melihat GPS. Kemudian ketinggian tempat. Nah, ketinggian tempat itu dapatnya dari mana? Itu dari GPS juga sama. Ya, di GPS itu bisa koordinat, bisa ketinggian. Nah, ini yang perlu cermat nanti teman-teman ketika melihat koordinat apa yang diperintahkannya. Apakah UTM atau geografi, kemudian ketinggian tempatnya seperti apa. Gitu. Ya. Nah, kemudian di sini ada nama landform. Nah, teman-teman juga memang harus bisa menentukan apa nama landform di tempat pengamatan atau tempat dilaksanakannya SCC. Landformnya seperti apa. Nah, memang kalau misalkan penentuan landform ini, teman-teman harus baca buku minimal yang berkaitan dengan geologi lokasi setempat. Atau misalkan mau peta geologi, atau misalkan apa begitu ya, atau data dari mana begitu ya, yang memang berkaitan dengan landformnya di lokasi setempat. Ini memang harus teman-teman cari sumbernya. Jadi nanti salah satu caranya untuk bisa mengisi ini, sebelum teman-teman melakukan SJC gitu ya, teman-teman harus cari tahu dulu lokasi di tempat SJC itu seperti apa. Biasanya begini, biasanya panitia menyebutkan nanti SJC-nya misalkan di kampus penelitian pertanian Cimanggu. Nah, gini, nanti seperti ini. Memang ini disebutkan nanti. Nah, teman-teman, oh di mana ini lokasinya, kemudian cek nama landform, bukan nama, cek landformnya itu seperti apa, di geologinya seperti apa. Ya, misalkan dia termasuk vulkanik, nah, atau misalkan aluvial, atau misalkan struktural, begitu ya, nanti di sini dituliskan. Kalau misalkan kita berdasarkan penglihatan, pengamatan di lapangan, ini akan kesulitan. Ya, teman-teman akan kesulitan ketika misalkan menentukan jenis landform itu berdasarkan pengamatan di lapangan. Apalagi kalau misalkan belum terbiasa dalam pengamatan landform. Nah, ini akan kesulitan. Jadi salah satu caranya itu teman-teman tentukan dulu lokasinya di mana. Kalau landform itu pasti besar nanti ya. Tentukan dulu lokasinya di mana, kemudian cari dari geologi atau misalkan ada peta landform itu lebih bagus. Oke, begitu. Nah, kemudian di bagian 2 morfologi tanah. Nah, ini yang utamanya sebenarnya teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini ada bagian 1 nilainya berapa. Nah, ini adalah bagian 1. Kemudian bagian 2 nilainya berapa, begitu ya. Jadi setiap bagian ini ya itu memiliki nilai tersendiri. Yang paling besar itu yang nomor 2 dan nomor 4 gitu. Nah, kemudian ini morfologi tanah. Nah, untuk morfologi tanah ini yang teman
Terus detil pengamatannya. Apa saja yang diamati ini? Ada horizon, nah ini sifat morfologi tanahnya. Kemudian kedalaman tanah, ini kedalaman tanah, bukan kedalaman efektif tanah. Jadi teman-teman harus bisa membedakan antara kedalaman tanah dengan kedalaman efektif. Jadi itu dua hal yang berbeda. Kemudian ada batas horizon, ada kalau ini enak warna tanah tinggal tentukan saja di Munsel ya, mana hue-nya berapa, value-nya berapa, chroma-nya berapa. Kemudian ada kelas tekstur lapangan, kelas tekstur. Jadi teman-teman harus bisa memahami bagaimana caranya menentukan kelas tekstur di lapangan. Ya, dengan dirasakan, dipijit-pijit seperti itu, begitu ya. Nanti bisa kita tahu, oh ini kelas teksturnya lihat atau pasir atau misalkan debu, itu teman-teman harus tahu kelas teksturnya seperti apa. Kemudian ada konsistensi. Nah, konsistensi ini diukur pada saat lembab, pada saat basah. Sebenarnya begini, ini ada beberapa hal yang apa ya, yang saya kurang bisa serk begitu ya, kurang serk lah dari pom-pom ini gitu ya. Karena di sini ada konsistensi. Konsistensi itu sebenarnya keadaan tanah begitu ya pada saat itu. Keadaan tanah pada saat aktualnya begitu seperti apa? Apakah dia lembab atau basah begitu ya. Harusnya seperti itu. Tapi memang di POM ini teman-teman diminta untuk bisa mendeteksi konsistensi pada saat lembab, pada saat basah begitu. Nanti basah itu agak lekat atau tidak lekat begitu ya. Tapi kalau lembab nanti ada yang teguh begitu ya. Kemudian ada yang gembur dan seterusnya. Semuanya ini ada itu nanti di panduan ini ya. Nanti sebelum ke situ. Nah, kemudian ada karatan. Ada karatan itu jumlah dan ukuran. Kemudian ada selaput. Nah, untuk selaput, khusus untuk selaput ini perlu menggunakan loop, teman-teman. Jadi kalau misalkan disediakan loop di situ, teman-teman ini loop untuk apa begitu ya? Nah, sebenarnya loop di situ untuk mengetahui selaput ini. Ya, teman-teman harus bisa melihat. Agak sulit kalau kita tidak apa ya, baru sekali atau dua kali skripsikan tanah, memang agak sulit cara menentukan selaput. Jadi selaput itu kasarannya begini, selaput itu ini butiran tanah, kemudian dia ada yang menyelap, yang ada yang melindungi lah begitu ya, semacam coating begitu ya, melindungi. Kalau misalnya uh, terlihatnya itu mengkilap, itu biasanya selaputnya itu clay, seperti itu. Oke, selaput. Kemudian ada struktur. Struktur ini juga mudah ya. Saya harap teman-teman juga bisa mengidentifikasi caranya, mengidentifikasi struktur dan menentukan itu di lapangan seperti apa. Ini saya harap. Struktur, kemudian perakaran, dan pH di sini. pH tanah, biasanya pH tanah itu menggunakan stick. pH stick begitu ya, pH stick, dan itu pun teman-teman harus tahu bagaimana caranya kita mengamati pH tanah. Ya, biasanya ada larutan aquadesnya, gitu ya. Nah, sebenarnya aquades itu digunakan untuk menentukan pH tanah. Di sini ada urutan 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 6, gitu ya. Nah, sebenarnya pengamatan ini, pengamatan horizon sampai dengan pH tanah itu dilakukan setiap horizon yang muncul berdasarkan pengamatan yang teman-teman lakukan. Contoh misalkan dari profil tanah, teman-teman melihat ada 5 horizon. 5 horizon itu nanti dari mulai atas sampai ke bawah itu ada 5 horizon. Berarti nanti semua parameter ini ada setiap 5 horizon itu. Horizon pertama apa? Kedalamannya berapa? Kedalamannya dulu misalkan 0 sampai 5 cm, 5 sampai 10 cm dan seterusnya, begitu ya. Kemudian nanti batas horizonnya seperti apa, warna metrik dan seterusnya sampai pH tanah. Itu semuanya dianalisis atau diamati per horizon tadi. Itu. Nah,
Pertanyaannya Pak, kalau misalkan karatannya tidak ada, apakah harus diisi? Nah, ini dalam pengamatan profil tanah, begitu ya, dalam pengamatan atau dalam menentukan dalam apa ya, dalam pengisian board list, jika sifat tanah itu tidak ada, teman-teman jangan kosongkan. Kalau teman-teman kosongkan, artinya itu tidak diisi. Tetapi kalau teman-teman isi, tanda strip saja misalkan, itu berarti dia tidak ada artinya. Jadi kalau misalkan teman-teman tidak ada dalam pengamatan tanah, misalkan di karatan nih, karatannya itu tidak ada ya, berarti teman-teman nanti strip saja. Strip, strip, strip artinya itu sudah teman-teman amati, tetapi nilainya tidak ada. Atau karatannya tidak ada. Beda halnya kalau teman-teman kosongkan. Kalau dikosong, itu artinya teman-teman begitu. Ya, seperti itu. Oke, seperti itu untuk bagian morfologi tanah ya. Jadi ini nanti diisi dengan ya nilainya lumayan besar begitu ya untuk yang morfologi tanah. Kemudian kita ke karakteristik lokasi. Nah, karakteristik lokasi pun sama. Ini juga ada nilainya begitu ya. Nah, di sini mungkin agak mudah begitu ya, agak mudah. Memang untuk karakteristik lokasi ini berkaitan dengan lingkungan di sekitar profil tanah. Ya, di lingkungan sekitar tempat teman-teman mengamati jenis tanah. Nah, mulai dari bentuk wilayah, ini nanti biasanya menggunakan klinometer. Berapa lerengnya? Misalkan lerengnya itu 15%. Nah begini, ini banyak terjadi kesalahan di sini. Teman-teman diisi di sini nih, misalkan di sini 15%, tetapi bentuk wilayah ya, bentuk wilayahnya teman-teman di isinya yang di datar ini. Di sini nih, ya, di sini 15% misalkan, sejajar dengan datar 15% misalkan. Nah, itu salah. Sebenarnya salah. Artinya begini, artinya ketika teman-teman mengisi di datar ini 15%, itu artinya lerengnya 15%, bentuk wilayahnya datar. Kan tidak seperti itu, begitu ya. Tidak seperti itu. Jadi kalau penentuan bentuk wilayah itu sesuai dengan lerengnya. Contoh, misalkan teman-teman mengukur dengan klinometer, lerengnya itu sekitar 3%. Nah, nanti teman-teman boleh diisi di datar, di sekitar ini, ya, di sekitar ini. Nah, di sekitar ini boleh. Ini 3%, misalkan ini 3% juga. Ini 3%, berarti dia bentuk wilayahnya datar. Ya. Jangan sampai di sini teman-teman di sini 3% nih. Nah, itu artinya berombak bentuk wilayahnya, padahal tidak. Nah, kalau kelas lereng itu datar itu kan 0 sampai 3. Kemudian agak datar 3 sampai 8%. Berombak 8 sampai 15% dan seterusnya, begitu. Ya, jadi dia harus sesuai dengan lerengnya. Bentuk wilayahnya apa, bergelombang berarti nanti berapa. Seperti itu. Oke, seperti itu. Nah, kemudian karakteristik permukaan, nanti apakah ada batuan atau tidak, ini saya rasa ini mudah sekali teman-teman pengamatannya. Kemudian kerikil pun sama. Kalau misalnya tidak ada, di strip saja, begitu ya. Kemudian kalau ada, silakan berapa persen. Ya, hitungannya persen, teman-teman, hitungannya persen. Atau misalkan sedikit berbatu ditandai saja, di checklist itu boleh, diperbolehkan. Nah, kemudian bahan induk. Nah, di sini bahan induk, di sini ada lahar, ada tubuh andesit, dan ada lava. Nah, kenapa di sini biasanya begini? Untuk bahan induk itu berbeda-beda sebenarnya, teman-teman. Tidak hanya aluvium, kalvium, dan seperti ini. Kenapa ini ditulisnya seperti ini? Karena ini berdasarkan lokasi yang ada di sini, Kampus Penelitian Pertanian Cimanggu Bogor. Kawasan ini merupakan kawasan vulkanik. Nah, bahan induknya bisa dari lava, bisa dari di sini ada aluvium begitu ya, seperti itu. Kalau misalkan lokasi data di Sriwijaya, misalkan di Palembang, nanti ininya berbeda. Ininya nanti berbeda, bahan induknya nanti akan berbeda. Gambut atau apa begitu ya, nanti di
Jadi yang bahan induk ini disesuaikan dengan lokasi yang dijadikan sebagai lokasi SCC. Kemudian drainase. Nah, drainase pun sama, ini nanti sangat terhambat dan seterusnya. Nah, ingat teman-teman, drainase di sini itu harus sejajar dengan atau sejajar, bukan sejajar, searah dengan karatan. Kalau ternyata di sini ada karatan, berarti nanti drainasenya itu juga terhambat misalkan. Jangan sampai teman-teman mengisi drainase di sini sangat terhambat, tetapi karatannya tidak ada. Mohon maaf. Ya, jadi ini harus selaras begitu ya, antara karatan di sini dengan drainase itu harus selaras. Kalau ternyata di sininya tidak ada karatan, berarti nanti di sini drainasenya baik begitu, atau misalkan agak cepat, atau misalkan seperti apa. Begitupun nanti tekstur di sininya pasir, di sininya sangat terhambat, tidak sesuai begitu. Jadi hal-hal yang seperti itu yang ada hubungannya antar beberapa parameter sifat morfologi itu juga harus teman-teman pelajari. Gitu. Nah, kemudian keadaan erosi. Nah, kalau erosi ini mudah ya. Nanti bisa dilihat saja di sekitar apakah terjadi erosi ringan, sedang, berat, atau sangat berat. Oke, itu bagian ketiga. Ya, bagian ketiga, tadi bagian kedua, bagian ketiga terkait dengan karakteristik lokasi. Kemudian bagian keempat. Nah, ini juga yang nilainya besar. Berkaitan dengan klasifikasi tanahnya. Karena Pak, kita mengklasifikasikan tanah. Nah, caranya untuk mengklasifikasikan tanah, teman-teman di bagian setelah teman-teman mengisi dari kedalaman sampai pH, jangan lupa teman-teman mengisi simbol utama dan subhorizonnya. Ya. Jadi di sini simbol-simbol ini walaupun dia hanya simbol, tetapi dia peranannya sangat penting dalam menentukan jenis tanah. Begitu. Nah, teman-teman juga perlu ya mengenai ciri-ciri utama jenis tanah di Indonesia atau ciri-ciri utama klasifikasikan berdasarkan USDA. Teman-teman paham itu dulu. Contoh, misalkan ultisol. Ultisol itu ciri utamanya argilik. Penghijauan argilik itu pada mana? Pada di mana lokasinya? Di bagian B-nya. Nah, itu nanti teman-teman harus muncul. Kalau misalnya memang di situ adalah ultisol, di sini harus muncul nih. Bagian mana nih, kedalaman berapa nih si ultisolnya muncul, si argiliknya muncul. Nah, nanti simbol utamanya adalah B, kemudian subhorizonnya adalah T. Begitu. Ya, jadi beberapa parameter jenis tanah yang teman ketahui sebagai penciri utamanya. Kita kembali ke sini. Nah, dalam klasifikasi tanah itu ada tiga klasifikasi. Jadi yang pertama berdasarkan KTN, klasifikasi, kemudian soil taxonomy. Ini 2014 terlalu lama ya. Yang sekarang sudah ada di 2023. Sorry, 2020, 2022, 2022 sudah muncul ya. Bahkan mungkin sekarang sudah muncul 2024 gitu ya soil taxonomy-nya. Soil taxonomy per 2 tahun. Nah, ini terlalu lama. 2014 itu terlalu lama. Yang terbaru itu di 2022. Mana? Ya. Kemudian satu kan klasifikasi WRB atau FAO. FAO ini terakhir di 2011. Ya, kalau SKTN, Sistem Klasifikasi Tanah Nasional, ini terakhir di 2016. Tapi kalau soal taksonomi, ini terbaru itu 2022. Mungkin tahun ini akan keluar di yang 2024. Gitu. Nah, pada saat nanti SJC, teman-teman diperbolehkan untuk membawa buku klasifikasi tanah nasional, soil taxonomy, dan klasifikasi tanah WRB. Teman-teman diperbolehkan untuk membawa bukunya.
diperbolehkan untuk membawa bukunya. Karena nanti begini teman-teman, pada saat SCC itu teman-teman diberi waktu 20 menit untuk pengamatan, ada yang 20 menit, ada yang 30 menit untuk pengamatan, kemudian dikasih waktu lagi 15 menit sampai 20 menit untuk menentukan jenis tanahnya apa, untuk mengisi form-form ini, begitu. Dikasih waktu nanti. Ada yang 15 menit, ada yang 10 menit bahkan, atau ada yang sampai 30 menit, begitu. Ya, untuk mengisi klasifikasi tanah ini. Jadi waktunya itu sempit, pengamatannya itu hanya 20 menit misalkan, kemudian nanti teman-teman mendiskusikan jenis tanahnya itu hanya sampai 15 menit sampai 20 menit gitu ya. Nah, di sini yang perlu teman-teman pelajari adalah epipedon. Epipedon itu okrik, umbrik, kemudian molik sampai antropik itu seperti apa? Ya, ada kriterianya yang harus teman-teman ketahui. Kemudian horizon penciri bawah juga teman-teman harus tahu. Di sini ada kambik, ajilik, dan seterusnya. Begitupun dengan jenis tanahnya. Nah, begini, sebelum ke sini, sebelum ke bagian lainnya, nah perlu teman-teman ketahui untuk menentukan klasifikasi tanah ini, teman-teman perlu melihatnya di horizon B-nya, ya, di horizon B-nya, kecuali pada tanah-tanah entisol. Kalau tanah-tanah entisol itu dilihat pada horizon A-nya, nanti akan muncul di sini. Kalau teman-teman cermat dalam penentuan pengamatan sifat morfologinya, itu nanti akan benar di sini ya, klasifikasi tanah. Kalau di sininya sudah salah, nanti ke bawahnya juga salah. Gitu. Nah, yang memang agak membingungkan adalah pada saat teman-teman menentukan epipedon. Mana yang okrik, mana yang umbrik, mana yang molik. Ya, memang ini perlu kita pelajari, begitu ya, perlu kita pelajari. Perlu dilakukan profil tanah berulang-ulang begitu ya, sehingga teman-teman bisa membedakan mana oklik, mana umbrik. Begitupun pada saat penentuan horizon penciri bawah atau bawah penciri begitu ya. Ya. Ini epipedon, ini endopedon biasanya begitu. Nah, ini juga teman-teman harus tahu. Misalkan kambik, kambik itu kalau misalnya kambik di sini, ini merupakan penciri utama tanah insektisol. Argilik ini penciri utama ultisol dan alpisol. Nah, bagaimana cara Pak? Nah, nanti lihatnya di pH. Untuk penentuan alpisol dan ultisol, teman-teman lihat di pH. Kalau pH-nya lebih dari 5,5, pH-nya lebih dari 5 berarti dia alpisol. Kalau misalnya kurang dari 5,5 itu pH-nya berarti dia ultisol. Begitu. Hanya di situ saja. Ya. Nah, ini yang perlu teman-teman pelajari. Karena klasifikasi tanah nasional dengan USDA, yang ini USDA, itu berbeda. Tetapi kalau klasifikasi tanah nasional dengan klasifikasi tanah FAO ini itu hampir sama. Ya, di sini ada jenis tanah, ya, ini jenis tanahnya, nanti tinggal di checklist saja. Kemudian macamnya apa. Nah, begitupun nanti di WRB. WRB ini soil group ini pun sama. Ini setingkat nih, aluvial, kambisol, gleisol, latosol, nitosol itu setingkat dengan kambisol, akrisol, alisol, nitosol itu setingkat. Jadi dia kalau kita eh, tentukan di USDA itu setingkat dengan grid group, begitu ya, dengan grid group. Tetapi kalau di USDA itu berbeda. Di sini tingkatannya ordo, di sini langsung subgroup, subgroup. Jadi ada peningkatan 2 level kalau di USDA. Ya, jadi ordo, kemudian harusnya kan ordo, subordo, grid group sampai subgroup begitu ya. Jadi ada peningkatan 2 level menjadi subgroup. Tapi kalau di klasifikasi tanah nasional ini memang seperti ini, jenis tanah dan macam tanah. Kalau kita setarakan dengan USDA itu setingkat grid group di sini, ini setingkat subgroup. Nah, kalau misalkan FAO ini setingkat dengan grid group, ya, alisol, alisol, dan seterusnya.
Nah, ini yang perlu teman-teman nanti pelajari begitu ya. Bagaimana caranya kita menentukan jenis tanah. Ada penciri khususnya, ingat. Kalau di materi T itu ada penciri khususnya. Itu seperti apa, entisol seperti apa, inseptisol seperti apa, itu ada penciri khususnya. Nah, ini ya klasifikasi nanti setelah mengidentifikasi morfologi, kemudian karakteristik, baru nanti ke klasifikasi tanah. Nah, ini juga menjadi penilaian yang tinggi begitu ya. Biasanya sama nilainya antara klasifikasi tanah dengan morfologi tanah itu sama. Ada yang 20%, ada yang 25%, bahkan ada yang 30% begitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian satu lagi, ini bagian kelima, ini adalah interpretasi kegunaan dari hasil teman-teman pengamatan menggunakan profil tanah. Kalau ini jelas ini digunakan untuk klasifikasi tanah gitu ya. Tetapi selain penentuan klasifikasi tanah, parameter ini, morfologi tanah dan karakteristik lokasi, ini juga digunakan untuk menentukan kesesuaian lahan. Nah, materi di kuliah kita itu interpretasi dan kesesuaian lahan itu atau evaluasi lahan itu ada di semester 6 sebenarnya. Ya. Jadi ini mungkin rata-rata di teman-teman itu belum dapat mata kuliahnya begitu ya, tentang kesesuaian lahan. Tetapi jangan risau begitu ya. Pada saat teman-teman SJC itu teman-teman diperbolehkan untuk menggunakan buku evaluasi lahan, diperbolehkan untuk melihat penilaian kesesuaian lahan. Di sini kesesuaian lahan aktual yang dinilai artinya kesesuaian pada saat teman-teman melakukan pengamatan di situ. Ya, memang untuk tanamannya ini ada tanaman padi, sawah dan seterusnya, ini berbeda-beda ya teman-teman. Tergantung dari universitas atau instansinya begitu ya. Biasanya memang berbeda-beda. Nah, kesesuaian lahan itu apa? Kesesuaian lahan itu penilaian lahan begitu ya untuk tertentu. Ini tingkatannya komoditas. Contohnya pada komoditas begitu ya. Beda halnya dengan kemampuan lahan, tapi kemampuan lahan biasanya tidak ditanyakan. Biasanya memang yang ditanyakan adalah kesesuaian lahan. Kalau teman-teman baca buku di evaluasi lahan begitu ya, itu bagaimana caranya kita menentukan sesuai, sesuai marginal sampai tidak sesuai, itu ada parameternya. Ada parameternya. Nah, nanti pada saat SJC, parameter itu dapat dari mana, Pak? Dapat dari sini parameternya. Yang menjadi parameter itu yang pertama kedalaman, kemudian tekstur, kemudian struktur, pH, begitu ya, kemudian bentuk wilayah, karakteristik permukaan, drainase, keadaan erosi, itu salah satu parameter-parameter yang menjadi penilaian dalam kesesuaian lahan. Nah, nanti ditulisnya S1 artinya sangat sesuai, S2 cukup sesuai, dan seterusnya. Itu ada parameternya. Nanti parameternya begini, ini parameter tanaman, ya, tadi. Kemudian ini parameter yang hasil teman-teman amati di sini. Teman-teman tinggal dilihat, di-matchingkan. Kalau misalkan di sini pH-nya 6, lihat pH 6 itu masuknya kemana? Ke S1 atau S2 atau S3 atau N, begitu. Ya, jadi seperti itu cara untuk menentukan kesesuaian lahannya. Ya, memang kalau seperti ini agak sulit kalau nanti teman-teman kalau misalkan terpilih menjadi delegasi SJC, itu nanti biasanya ada coaching lagi di lapangan, mulai dari apa mulai dari pengamatan deskripsi, pengamatan profil tanah begitu ya, sampai dengan penentuan kesesuaian lahan. Nanti bagaimana caranya itu nanti akan dilakukan pada saat di lapangan begitu. Seperti itu teman-teman. Kemudian begini,
Informasi lainnya terkait dengan SJC. SJC itu biasanya dilakukan secara grup, ya, 3 orang, 3 orang nanti 3 orang itu silahkan nanti ditentukan tugasnya masing-masing. Ada yang pengamatan di lapangan, di profil, kemudian ada yang mengambil sampel tanah, ada yang misalkan yang satu lagi sebagai pengisi dari board list ini, begitu. Nah, parameternya banyak ini ya yang perlu teman-teman isi, dan ini harus dilakukan secara cepat. 20 menit begitu ya. Rata-rata 20 menit atau bahkan 30 menit ada begitu ya. Dan itu harus teman-teman selidik dengan cepat. Nah, kalau dulu pas saya begitu ya, saya ikut terakhir 2010 begitu ya. Itu pengamatannya 15 menit ya. Kemudian pengisian board list ini sekitar 10 menit. Jadi sangat cepat begitu ya. Nah, kalau ada yang 30 menit pengamatan, kemudian penulisan formulir ini di 20 menit. Ya, saya mengikuti penjuriannya itu rata-rata seperti itu. Pengamatan pengamatan profil itu sebanyak 30 menit ya. Kemudian pengisian biasanya 20 menit. Ya, sepanjang saya mengikuti SCC sebagai juri. Nah, kan eh, cara untuk ini itu semuanya nanti ada panduannya. Nah, teman-teman sebenarnya bisa melihat di panduan ini bagaimana cara mengisikan dari formulir tadi. Ya, di sini semuanya lengkap ya. Ada bagian klasifikasi tanah dan seterusnya. Ini bagaimana caranya untuk mengisi begitu ya. Tapi memang dibalik untuk mengisi itu ya tahu dulu bagaimana kita kita hanya mengisi tetapi tidak tahu maknanya juga nantinya bingung begitu ya. Jadi mau tidak mau ketika teman-teman ditunjuk menjadi delegasi SJC ya teman-teman harus belajar. Walaupun teman-teman belum mendapatkan materi kuliah MKT misalkan atau materi kuliah evaluasi lahan misalkan. Nah, yang mau tidak mau teman-teman harus belajar. Ya, harus belajar bagaimana caranya saya mau menentukan pom-pom tadi atau bagian-bagian tadi. Seperti itu. Eh, di sini ada begitu ya, ada formulirnya dan seterusnya. Nanti biasanya memang ada technical meeting dulu begitu ya. Ada technical meeting. Technical meetingnya membahas semua formulir ini, apakah ada yang ditanyakan atau tidak. Kemudian alat-alat apa saja yang nanti disediakan. Kemudian hal-hal apa saja yang boleh, yang diperbolehkan. Misalkan tadi dan seterusnya itu technical meeting. Tetapi kalau untuk buku rata kan buku itu ini klasifikasi tanah. Jadi nanti bukunya ada ini 1, 2, 3, kemudian satu lagi adalah pada saat untuk penentuan kesesuaian lahan. Itu biasanya diperbolehkan bukunya. Mungkin itu ya teman-teman dari saya mungkin ya eh, semacam sesi begitu ya. Nanti ke depannya sebenarnya untuk SJC ini lebih banyak ke pengalaman, jadi bagaimana teman-teman bisa mendeskripsikan atau mencandra tanah begitu ya, lebih ke situ sebenarnya. Mungkin seperti itu dari saya kembalikan ke moderator. Kalau ada pertanyaan silakan. Ya. Terima kasih kami ucapkan pada Bapak Ganjar Hadiansyah SPMP atas ilmu, wawasan, dan arahan yang telah disampaikan kepada kita semua. Setelah menyimak materi yang telah disampaikan oleh Bapak Ganjar Hadiansyah SPMP, maka akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Bagi para peserta yang memiliki pertanyaan, dipersilakan untuk raise hand atau menyampaikan melalui kolom chat apabila mengalami kendala.
Silakan kalau ada pertanyaan. Ya mungkin bingung juga mungkin ya teman-teman ya. Ya memang agak bingung kalau SJC. Bingungnya ya harusnya memang ini kan masih tahap sosialisasi begitu ya. Nanti teman-teman akan dapat ilmu banyak ketika teman-teman menjadi delegasi begitu. Ya, ini tambahan saja nanti. Untuk Mas Ilham, dipersilahkan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf belum bisa on cam. Saya izin bertanya, untuk terkait SJC ini, apakah Pak Ganjar eh, bisa memberikan rekomendasi terkait buku yang bisa dipelajari untuk penerapan? Oke, saya langsung saja ya, Mas. Ini saya langsung saya jawab ya. Halo, halo teman-teman. Ini saya langsung jawab ya, Mas Rangga ya. Iya Pak, langsung Ya, jawab aja Pak. ya terkait dengan apa tadi ya? Mungkin pertanyaannya rekomendasi terkait dengan buku apa yang perlu di ya, Mas Ilham. Ya, betul Pak. Ya, sebenarnya untuk buku banyak sebenarnya, buku berkaitan dengan morfologifikasi tanah itu banyak sebenarnya. Tapi memang teman-teman perlu perlu mempelajari itu terkait dengan tadi buku klasifikasinya, terkait dengan SKTN, kemudian USDA, kemudian WRB begitu ya. Itu yang pertama perlu dipelajari adalah itu. Kemudian satu lagi adalah petunjuk teknis ya, petunjuk teknis tentang bagaimana evaluasi lahan, terutama untuk komoditas tanaman pangan begitu ya. Itu perlu juga teman-teman dapatkan atau pelajari. Nah, kemudian selain tadi buku klasifikasi tanah, juga ada beberapa buku yang memang eh, perlu teman-teman dapatkan gitu ya atau baca begitu ya, terutama terkait dengan luaran atau penulisnya dalam negeri, yang buku morfologi dan klasifikasi tanah namanya, tapi memang ya penciptanya yang menulisnya itu adalah dari dalam negeri. Nah, itu yang perlu teman-teman tetap, yang tadi yang SKTN itu wajib ya, SKTN, kemudian soil taxonomy dan WRB itu juga itu wajibnya, dan itu bisa teman-teman download ya, download itu free ya. Kalau yang USDA dan WRB itu berbahasa Inggris memang ya, berbahasa Inggris. Kemudian yang tidak. Nah itu. Ya cuman kendalanya yang tadi, yang berbahasa Inggris itu. Kalau tidak salah kita punya yang 2016 kalau tidak salah, yang USDA ya. Itu kalau tidak salah kita terjemah. Nah, teman-teman bisa menggunakan itu di, tetapi kalau kita tidak punya terjemahannya, hanya memang dia berbahasa Inggris. Ya, seperti itu. Mungkin seperti itu yang bisa saya jawab begitu ya.
Permisi, Amirul, dipersilakan pertanyaannya. permisi Bapak Ganjar, perkenalkan nama saya Amirul Febrianto, saya dari angkatan 24. Izin bertanya mengenai apakah saya dan juga teman-teman angkatan 24 itu berkemungkinan untuk dipilih atau mengikuti menjadi delegasi SJC, Bapak. Izin. Ya, kalau misalnya untuk dipilih kemungkinan saja bisa begitu ya. Bisa saja kemungkinan karena memang di kita perlu apa? Bukan delegasi. Perlu ada ya pembaruan, bukan pembaruan lah ya. Artinya yang junior itu pasti harus ikut begitu ya, harus ikut. Tapi memang nanti tergantung dari biasanya begini. Kalau untuk SJC di kita begitu ya, SJC di ilmu tanah di UNS memang biasanya ada semacam penjaringan begitu ya. Siapa saja yang daftar kemudian nanti dijaring melalui tes. Gitu. Kenapa? Karena memang dalam lain uh, memiliki ilmu dasar begitu ya. Juga memang uh, yang penting itulah ilmu itu sudah ada begitu ya. Untuk mempermudah dalam nantinya ada semacam coaching begitu atau sampai nanti pas SJC-nya itu tidak terlalu bingung ini apa yang harus kita isi begitu. Tetapi tidak menutup kemungkinan teman-teman yang dari 2024 juga bisa ikut karena sebagai regenerasi. Begitu ya 2024. Kalaupun misalkan nanti diikutkan itu biasanya angkatan 2002 apa yang di bawahnya itu satu, sisanya itu biasanya mumpuni atau yang sudah ilmunya di perkuliahan, biasanya seperti itu. Jadi ada regenerasinya. Tapi memang ya kita kembalikan lagi ya. Kalau saya misalkan diminta untuk menguji atau tes lah begitu ya, memilih siapa saja. Kalau saya biasanya silakan ini orang-orangnya nanti yang memilih atau hak prerogatifnya dari teman-teman KMIT begitu. Ya biasanya memang teman-teman KMIT kan lebih paham begitu ya. Kalau saya hanya berdasarkan dari dasar ilmu yang teman-teman miliki ya nanti kemudian siapa saja yang memang dipilih itu tergantung dari KMIT biasanya itu kalau saya diminta untuk menseleksi begitu ya atau penjaringan dari teman-teman untuk SCC biasanya seperti itu tapi ya tidak menutup kemungkinan ya teman-teman yang 4 kemudian 3 itu juga bisa ikut sebagai regenerasi karena regenerasi ini diperlukan ya seperti itu. Ya mungkin itu ya Mas tadi Mas Amirul yang bisa saya jawab. Kepada peserta sosialisasi buat Mas, Mbak, dan teman-teman semua, kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan kembali pada Pak Ganjar. Ya, Mas mohon maaf ini tadi sinyal ini saya rasa teman-teman mungkin masih bingung ya teman-teman ya masih bingung. Paling nanti silakan dari teman-teman KMIT bisa membantu dengan informasi SJC ini begitu ya. Kalau misalkan kalau saya harap sih begini, saya harap tidak menunggu nanti SJC yang begitu ya. Kalau misalkan memang dari teman-teman KMIT ada calon-calon delegasi yang sudah
bisa dibentuk, saya rasa silakan dibentuk dulu saja. Nanti untuk pelatihannya tidak apa-apa misalkan 2 minggu sekali atau misalkan 1 minggu sekali begitu di lapangan supaya nanti bisa menjadi pengalaman para delegasi begitu ya. Walaupun misalkan jangka waktu ke SJC-nya itu sendiri lama gitu, tapi alangkah baiknya kita persiapkan dulu gitu ya, persiapkan dulu. Nanti mungkin eh, untuk apa ya, untuk coaching di SJC itu tidak harus dengan saya begitu ya. Dengan kakak tingkat dulu juga tidak apa-apa. Banyak sekali kakak tingkat kalian yang sudah berprestasi begitu ya. Kemarin ada juara 3, walaupun kita belum misalkan belum pernah dulu juara pertama di Jember begitu. Tapi itu kakak tingkat kalian sudah bekerja begitu ya, sudah bekerja dan kemarin juga sudah peringkat 3 juga sudah sangat bagus sekali begitu ya. Jadi artinya kalian juga bisa belajar ke kakak tingkatnya, cari pengalaman bagaimana caranya mengikuti SJC ini begitu. Ya saya rasa mungkin seperti itu. Nanti kalau misalkan diperlukan saya ya bisa nanti teman-teman misalkan saya ada waktu untuk membersamai teman-teman misalkan di lapangan ya ayo begitu ya kita ke lapangan kita coba untuk pengamatan profil tanah begitu ya dan seterusnya begitu ya. Nanti kita kita bersama-sama begitu ya, kita bersama-sama. Ya mungkin dari saya mungkin seperti itu, misalkan kalau misalkan tidak ada pertanyaan lagi, saya kembalikan ke moderator begitu ya. Terima kasih atas pertanyaan dan antusiasme yang sangat luar biasa dari peserta sekalian. Sebelum kita mengakhiri acara pada malam hari ini, mari kita bersama-sama melakukan sesi dokumentasi. Dimohon kepada seluruh peserta untuk menyalakan kamera terlebih dahulu. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Sesi dokumentasi telah selesai. Kepada para peserta dimohon untuk absen terlebih dahulu. Link presensi ada di kolom chat. Demikian rangkaian acara sosialisasi SJC KMIT 2025. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi dari seluruh peserta. Mohon maaf atas kekurangan dalam pelaksanaan acara ini. Saya, Rangga Kanaka Prameswara, selaku Master of Ceremony, pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Teman-teman saya izin brief ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Ya. Ganjar. Terima kasih, Pak.